Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari kitab Kidung Agung, pasalnya yang ke-6 ayat 12 hingga pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama, dengan tema melangkah dengan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang, bahkan teolog sekalipun, yang bertanya dan bahkan begitu meragukan mengapa kitab Kidung Agung masuk dalam kanon kitab orang percaya atau masuk dalam kanon Alkitab orang Kristen. Menurut mereka, kitab Kidung Agung memiliki kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk disebut sebagai kitab suci. Bagi saya pribadi, kitab Kidung Agung harus dipahami dalam dua cara untuk membacanya. Yang pertama adalah, mari kita memahaminya secara harafiah dalam pengertian bahwa ini adalah kitab puisi yang memang ditulis oleh Salomo sebagai penyair dalam wujud rasa cintanya kepada seorang gadis jelata. Dalam ayatnya yang pertama pasal ke-7, Salomo begitu tertarik. Dia begitu menyukai lenggak-lenggok berjalannya seorang wanita, sehingga dikatakan betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Artinya, seorang perempuan yang berjalan dengan lemah gemulai, bahkan dikatakan lengkung pinggangnya, begitu menarik perhatian. Orang bilang bagaikan gitar Spanyol. Itulah memang suasana kehidupan sepasang insan yang sedang jatuh cinta. Daya tarik fisik membuat kebaikan bagi pasangannya. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang lumrah-lumrah saja. Dan ini memang dicatat secara harafiah. Tetapi kita juga jangan lupa akan membaca kitab ini secara alegoris, dalam arti mencoba memahami makna yang tersembunyi dari apa yang tersurat. Dan dalam hal ini kita perlu meminta hikmat Tuhan untuk membaca kitab Kidung Agung. Dalam bacaan ini sebenarnya langkah-langkah yang ditampilkan oleh seorang gadis sehingga memikat hati seorang penyair seperti Salomo sebenarnya mau mengatakan juga langkah-langkah kehidupan manusia yang dipantau, yang diawasi dan juga dibimbing oleh cinta kasih Tuhan. Karena itu ada tiga hal bagi kita umat manusia di dalam melangkah dengan hati, menggunakan hati, dan juga melangkah dengan hati-hati. Yang pertama, mari melangkah dengan menentukan arah. Kemana kita akan melangkah? Tujuan apa yang akan kita sampaikan nantinya? Dan dengan siapa kita berjalan, untuk masuk apa, dan sebagainya. Dalam arti, ketika kita sudah menentukan arah, maka segala sesuatunya menjadi lebih baik. Jangan sembarangan melangkah, jangan asal berjalan sebagai satu rutinitas, tetapi tetapkan arah tujuan, sebab ada banyak orang bukan melangkah ke rumah Tuhan, tapi justru melangkah dalam perkumpulan orang-orang fasik. Kedua, dengan cara apa kita melangkah? Apakah kita melangkah dengan kekuatan, kegagahan kita, dengan keindahan, keelokan kita? Menurut saya bukan penting bagaimana kita melangkah sendiri, tetapi dengan siapa kita melangkah, disinilah kita memerlukan Tuhan. Melangkah dengan hati berarti melangkah dengan hati yang terpaut kepada Tuhan, yang memberikan arahan dan petunjuk serta menguatkan kita kalau perjalanan hidup ini begitu sulit. Tuhan tidak akan membiarkan batu besar menghalangi jalan kita, dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kita terjatuh karena kerikil yang kecil. Tuhan akan menopang, sebagaimana Mazmur 37 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya.
Apabila ia terjatuh, tidak akan dibiarkan tergeletak. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari melangkah dengan syukur. Ada banyak orang punya kaki dan punya anggota tubuh yang lengkap, tapi tidak pernah bersyukur. Sementara ada orang yang tidak punya kaki, tidak dapat berjalan, dia ada di kursi roda, tapi dia masih tetap bersyukur. Melangkah dengan hati berarti menaikkan segala syukur pujian kita kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat, dan kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jadi, baik makna harafiah maupun makna alegorisnya, mari tetapkan hati untuk melangkah bersama Tuhan. Amin.